Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kang Lintang. Kali ini Kang Lintang akan menjelaskan tentang Ghosty versi terbaru ya teman-teman ya. Jadi di Ghosty yang terbaru ini banyak sekali update-update yang dilakukan gitu. Jadi Ghosty ini ya sebelumnya itu hanya bisa membuat buku fiksi atau e-book fiksi dan non-fiksi. Nah, sekarang juga sudah bisa membuat yang akademik gitu. Jadi ada tiga yang bisa dibuat yaitu e-book fiksi, non-fiksi, dan akademik. Nah, apa saja yang terjadi perubahan di sini atau update terbaru? Kalau di sebelumnya, Ghost itu hanya jalan dengan dua mode AI. Sekarang menjadi tiga mode AI. Yang pertama adalah mode AI yang pertama itu disebut Lintang AI. Ini mode bawaan dari Ghosty sendiri gitu. Jadi tidak perlu ada edit apa saja apapun, Anda bisa membuat e-book gitu ya, bisa membuat e-book baik fiksi, non fiksi ataupun ilmiah gitu ataupun akademik. Itu bisa langsung pakai bawaannya yang disebut dengan mode AI Lintang AI. Yang kedua itu menggunakan APK Gemini. Jadi untuk membandingkan ya, membandingkan dengan mode yang pertama itu ada dengan menggunakan APK Gemini gitu. Jadi ini gratis, ada tutorialnya juga. Anda boleh tuh kalau misalnya mau membandingkan, silakan gitu ya. Jadi bisa pakai namanya AI personal disebutnya di sini. Nah, AI personal itu isinya adalah APK Gemini gitu ya, APK Gemini di mana setiap user, setiap pengguna Ghosty itu bisa membuat akun dan mendapatkan APK Gemini ini. Apakah terbatas APK Gemini ini? Ya, karena ini gratis, terbatas. Tapi nanti Anda bisa bikin akun lain gitu ya. Kalau misalnya kuota hariannya sudah penuh, sudah full, Anda bisa bikin akun yang lain untuk menggunakan yang ini gitu. Namanya juga yang terbatas. Lalu yang ketiga, yang sifatnya opsional itu ada mode AI dengan Lintang AI Pro ya, Lintang AI Pro ini. Jadi ini berdasarkan permintaan teman-teman yang begitu banyak gitu ya untuk para penulis novel, para akademisi ya yang butuh riset yang dalam, ya riset dalam atau butuh penulisan novel lebih dari 15 bab yang tebal-tebal itu. Nah, ini bisa menggunakan Lintang AI Pro gitu. Memang di sini nanti ada token premiumnya. Maksudnya token premium gimana? Token premium itu Anda harus beli tokennya dulu baru bisa menggunakan mode AI ketiga ini. Tapi ini sifatnya opsional ya, opsional. Sifatnya opsional ya. Jadi Anda cukup dengan Lintang AI yang biasa dan APK pribadi atau AI personal sudah bisa buat e-book. Tapi kalau Anda butuh yang lebih dalam, riset yang lebih dalam ya, yang lebih kuat gitu, ini Anda bisa menggunakan alternatif yang ketiga ini. Ini tidak wajib, tapi opsional. Apa perbedaannya? Tentu saja perbedaannya dari outputnya. Ya, namanya juga kecerdasan. Jadi tingkatnya itu berbeda gitu. Ya, tingkatnya berbeda gitu. Jadi tingkatnya berbeda. Nah, apalagi kalau untuk karya-karya akademik ya butuh pertanggungjawaban, itu butuh riset yang dalam atau novel yang sinambungan bab-babnya itu panjang atau berseri, itu juga disarankan pakai yang Lintang AI Pro ini. Ya tokennya itu murah kok, cuma 50.000 sampai dengan 200.000 gitu ya harganya gitu. Jadi nanti ini tokennya nggak expired seperti token PLN, begitu habis Anda isi ulang lagi gitu. Jadi nggak seperti pulsa ya. Kalau pulsa kan setelah lewat 30 hari hangus. Kalau ini nggak ya, begitu penggunaannya saja. Tapi ini sifatnya opsional. Anda bisa menggunakan yang Lintang AI, ini sudah langsung bisa bikin yang nggak perlu setting apa-apa, atau menggunakan yang opsi kedua, apa namanya AI personal menggunakan PK Gemini teman-teman gitu. Nah, apa saja yang berubah di sini? Wah, ini banyak sekali. Ya, sebelumnya
ya di e-book fiksi dan non fiksi itu hanya 18 genre. Ya, 18 genre atau kategori 18 genre. Sekarang menjadi 101. Itu berapa kali lipat tuh? 10 kali lipatnya ya, hampir 10 kali lipatnya. Sebelumnya hanya 18 genre kategori di fiksi dan non fiksi. Nah, yang sekarang itu menjadi 101. Plus yang akademik sebelumnya itu hanya 19 genre akademik. Sekarang jadi 226, ya, 226 genre atau 226 disiplin ilmu akademik. Jadi saya masukkan semua apa namanya ilmu yang dipelajari di universitas S1, S2, S3 itu di dalam mode akademik ini, gitu. Jadi apa namanya ini benar-benar powerful banget teman-teman ya. Jadi ini benar-benar powerful. Jadi ada 226 ya, baik itu ilmu murninya atau ilmu terapannya. Jadi banyak banget. Nanti kita lihat isinya ya. Nah ini ya tadi yang saya bilang ada tiga mode AI. Terus di sini alur bukunya terhubung. Kalau Anda pakai aplikasi lain ya yang mengklaim bisa membuat e-book itu nggak ter pada umumnya nggak terhubung. Anda yang akan edit ulang gitu ya. Jadi antara bab itu nggak terhubung, nggak ada garis merahnya, nggak ada benang merahnya. Kalau di sini terhubung. Ya apalagi kami sudah bikin sampai 226 ini harus terhubung nih, gitu ya. Jadi ini yang benar-benar luar biasa, gitu ya. Jadi ini ya apa namanya fitur-fiturnya. Ya, di sini juga ada namanya subbab juga ya. Jadi dari bab ada subbab juga. Ya, ada subbab juga. Terus bukunya bisa disimpan. Nah, ada menu penyimpanannya jadi nggak hilang selama 30 hari ya. Selama 30 hari itu nggak hilang. Nanti setelah 30 hari itu hilang gitu ya. Jadi Anda harus download tuh ya. Jadi selama 30 hari aman ya. Setelah Anda buat buku selama 30 hari aman gitu ya. Jadi kami masih membatasi ruang penyimpanannya. Pengguna Ghosty-nya lumayan tinggi. Jadi kami kasih kesempatan sampai 30 hari gitu ya, sampai 30 hari untuk menyimpan karya Anda di situ. Gitu ya. Disimpan di situ. Jadi ini ada ininya ya, apa namanya? Perubahan yang luar biasa sekali gitu ya. Jadi akademiknya juga udah disiapin tuh ya di mode akademik. Itu ada rangkuman, ada soal latihan, ada glosarium, ada daftar pustaka ya, daftar pustaka. Nah, mana ada e-book ya, apa pembuat e-book atau pembuat tulisan digital ya atau ini yang menyantumkan daftar pustaka. Di kita dicantumkan daftar pustakanya ya, dicantumkan daftar pustakanya. Jadi begitu digenerkan itu dicantumkan daftar pustakanya. Memang ada disclaimer-nya. Daftar pustaka itu wajib Anda verifikasi ya. Kalau yang main di akademik ya. Jadi begitu kami Ghosty melampirkan daftar pustaka, Anda wajib verifikasi, benar nggak gitu ya? Benar nggak yang dibuat seperti itu? Tapi ini sangat membantu pekerjaan teman-teman semuanya gitu. Jadi Anda nggak perlu lagi mencari-cari secara manual daftar pustakanya, ini sudah muncul. Ini perangkat akademiknya udah disiapin ya. Jadi seperti ini nih. Harganya masih harga lama nih 203 ribu dan kemungkinan akan dinaikkan. Ya, dalam waktu dekat akan dinaikkan menjadi 311 ribu. Kenapa dinaikkan? Karena sudah terjadi penambahan ya, penambahan fitur yang sangat banyak sekali gitu. Jadi penambahan fitur yang sangat banyak sekali. Jadi nanti akan naik di harga 311 ribu, masih terjangkau sekali bayar saja. Ya, Anda akan mendapatkan update. Tapi selama masih tercantum di landing page-nya 203 ribu, ya harganya masih 203 ribu. Seperti itu. Ya, mungkin dalam waktu dekat akan saya naikkan menjadi 311 ribu. Ya, karena ada penambahan fitur ini. Gitu ya. Ini yang terbaru. Mari sekarang kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya seperti ini ya. Jadi di sudut kiri ini ya itu ada yang namanya ya ini di sini yang namanya mode penulisan nih di sini ya. Nah,
Mau pertama kali Anda pilih dulu mode penulisannya. Apakah memakai yang Lintang AI, apakah memakai yang Gemini, atau yang memakai yang Lintang AI Pro, gitu. Ya, pertama Anda harus pilih dulu di sini. Ya, setelah Anda pilih di sini, nah, Anda masuk ke menu cetak buku. Ya, Anda mau pilih mana nih, umum atau akademik? Ya, umum atau akademik. Karena apa? Karena setelah ini Anda harus pilih genrenya. Misalnya kita pilih umum dulu ya. Kalau umum, begitu kita lihat di sini ada genrenya nih. Nah, ini genrenya nih. Ya, fiksi, sastra dan karakter. Ini banyak banget nih. Ada sastra literasi fiksi, romantis, saga keluarga, coming of age, fiksi psikologi, drama, eksplorasi ya, terus ada misteri dan ketegangan ya, fiksi kriminal ya, macam-macam nih ya, ada fantasi ya, wah banyak ini ya. Nah, ini juga fiksi profesi ya, dan seterusnya di sini banyak. Terus kalau Anda pilih yang non fiksi ya, ini juga ada biografi, autobiografi, memoir, dan seterusnya, ada bisnis dan karir ya, terus ada pengembangan diri ya, terus ada keluarga dan kesehatan yang isinya banyak tuh, ada parenting, kebugaran, kesehatan ya, terus ada pengetahuan dan masyarakat ya, teknologi, komputer, digital ya, dan seterusnya, ada belajar dan referensi, banyak banget di sini ya, yang bisa Anda pakai untuk bikin e-booknya. Kalau Anda pilih yang akademik, ini lebih banyak lagi ya. Nah, begitu misalnya Anda pilih akademik di sini ya, Anda lihat genrenya di sini, wah itu banyak sekali ya, rumpun ilmu, misalnya matematika dan ilmu formal. Nah, ini rumpunnya. Nah, lalu kita pilih dulu di sini disiplinnya. Ada aktuaria, ilmu komputasi, logika, matematika, riset operasi, sains data, statistik. Nah, di sini ada lagi ilmu alam, misalnya. Ada astronomi, biologi, fisika, bioteknologi, dan seterusnya. Banyak. Sampai ke bawah di sini. Ya, misalnya Anda pilih agama dan teologi. Ya, macam-macam di sini. Ya, ada macam-macam atau kedokteran dan kesehatan. Oh, ini banyak nih. Ada administrasi rumah sakit, farmasi, fisioterapi, gizi, kebidanan, kedokteran gigi, kedokteran umum, dan seterusnya. Untuk Anda pilih pertanian dan kehutanan. Ada agribisnis, agronomi, agroteknologi, semuanya lah. Ya, insya Allah semuanya yang ada di kampus ini udah masuk ke di sini. Ya, sudah masuk dan sudah apa namanya, menyesuaikan gitu ya, sudah menyesuaikan ya, sudah menyesuaikan. Jadi tinggal di sini Anda pilih ya, mau umum atau akademik ya. Misalnya umum di sini kita pilih. Nah, setelah ini Anda pilih genre. Misalnya kita pilih yang fiksi aja dulu, misalnya fiksi ya, misalnya kita pilih yang misteri di sini ya. Nah, kalau udah pilih misteri di sini ya, dia akan apa namanya, akan membuat sesuai dengan pilihan Anda. Nih misteri nih di sini ya. Jadi dia begitu Anda klik dia biru. Tapi jangan lupa di sini mode penulisannya ya, Anda pilih. Boleh pakai yang ini atau yang APK atau yang Lintang AI Pro ya, bebas gitu. Jadi Anda pilih dulu mode penulisannya ya, mode penulisannya. Nanti kalau yang misalnya yang Lintang AI Pro, biasanya di kiri bawah ini ada jumlah tokennya. Nanti dia akan berkurang. Ya, setelah Anda pilih di sini, Anda tulis dulu nih nama judulnya nih. Ya, nama judulnya atau idenya. Ya, atau kata kuncinya di sini ya. Anda tulis dulu karena ini misteri. Misalnya kita kita tulis di sini misalnya petualangan ya, petualangan Lintang ya, anak rimba ya, misalnya seperti itu. Ya. Penulis misalnya Hamzah. Penerbitnya AI Press. Ya, kata kuncinya misalnya temanya ya, kita bisa bikin ya, misalnya petualangan petualangan di kota, di kota besar misalnya. Lalu nada penulisan atau gaya penulisannya Anda ganti di sini ya, bisa pilih netral, misalnya kita pilih storytelling. Lalu jumlah babnya ya Anda bisa pilih di sini ya, sebebas ya, boleh 6 dan bebas. Tapi halaman per bab itu dibatasin sampai 10 ya, dari satu halaman sampai 10. Tapi 10 halaman ini mengandung 2.500 kata ya, estimasinya. Ya, misalnya kita pilih 3 halaman, ya 3 halaman atau estimasinya
sekitar 750 kata. Di sini Anda boleh bikin kata pengantar manual, kan nanti digenerate dengan AI, gitu ya. Nah, di sini juga Anda boleh isi tentang diri Anda ya, tentang penulis. Ini boleh belakangan ngisinya ya. Boleh belakangan setelah jadi gitu. Nah, setelah udah pilih genre, harus masuk ke outline dan struktur ya di sini, outline dan struktur. Nah, lalu kita klik di sini namanya auto generate ya. Nah, diklik di sini. Kita tunggu dia membuat dulu kerangkanya. Nah, langsung jadi nih ya kerangkanya ya, petualangan lintang ya, anak rimba. Nah, ini jejak pertama kota yang terkenal tidur. Nah, kita masuk ke tulis bab di sini. Ya, nah di sini mulai dari prolog. Ya, sudah mulai dari prolog, terus jejak pertama di kota yang tak pernah tidur. Ini nama-nama judulnya ya. Anda bisa nanti bikin subbabnya juga di sini. Nah, kita lihat dulu yang prolog. Nah, prolog kita klik generate AI-nya di sini. Nah, dia akan membuat di sini. Ya, membuat prolognya dulu. Ya, cuplikannya istilahnya dari isi dari tulisan yang akan kita buat di sini. Ya, kita lihat, ini kita peragakan ya satu persatu, gitu. Contohnya. Jadi ini benar-benar nanti ngebantu teman-teman banget. Nah, ini jadi nih, ya. Ya, prolognya sampai seperti ini, baru kita masuk ke bab di sini. Ya, kita masuk ke bab, kita generate dengan AI. Ya, kita tunggu. Ya, nah, kita generate dengan AI. Maka nanti dia akan membuat isinya. Ya, kita tunggu ya. Nah, yang pertama dia bab pertama judulnya jejak pertama di kota yang tak pernah tidur. Karena tadi kita masukin kata kuncinya petualangan di kota besar. Dia anak rimba tapi berpetualang di kota besar. Gitu. Ya, jadi ini dia akan membuat isinya. Ya, kita tunggu. Karena ini dia butuh benar-benar ya kuat ya isinya itu untuk bisa menjadi sebuah karya tulis yang memiliki value atau nilai gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan Ghosty ini ya. Kita tunggu nanti akan muncul uh, hasilnya gitu. Akan muncul hasilnya. Nah, kita lihat ya. Nah, tadi apa namanya? Ini sedang menulis ya. Kalau sedang menulis dia sedang meramu gitu. Karena tadi dalam satu bab itu ada 3 halaman, isinya estimasinya 750 kata ya, 750 kata. Jadi dia buat dulu tuh 750 kata. Ya, kita tungguin aja nggak apa-apa. Ya, kita tungguin. Tapi di sebelah kiri ini, di bawah ini nanti tokennya berkurang. Ya, setiap kita generate itu tokennya berkurang. Ya. Kalau kita pakai yang bintang AI Pro. Tapi kalau yang nggak pakai itu dia jalan terus ya, nggak ada penggunaan token. Nah, kita tunggu sampai muncul hasilnya. Ya, ini tuh. Nah, ini udah mulai loading ya, terlihat ya, menulis bab satu. Ya, tadi dia berpikir ya, meramu. Nah, dia udah sekarang sudah menulis ya, menulis bab satunya. Tadi dia meramu dulu semuanya ya, membuat sebuah tulisan yang nanti enak dibaca. Nah, sekarang dia sudah mulai menulis nih Ghostinya. Ya, jadi teman-teman menunggu seperti ini. Ya. Jadi bukan asal seperti aplikasi lain ya, begitu diklik muncul aja sembrono gitu ya, tanpa dipikirin dulu. Kalau ini enggak, karena ini memang dirancang Ghosty ini untuk menjadi sebuah produk yang output produknya itu memiliki nilai yang kuat. Nah, ini ada tulisannya ya, dari 750 kata sudah selesai 645 kata gitu ya. Dia ngebuat terus tuh ya, ngebuat terus ini. Nah, sudah jadi tuh ya, sudah jadi 750 kata. Nah, ini tulisannya ya, panjang bisa kita baca. Nah, tuh kita baca ya. Tuh. Nah, dari 750 karena itu estimasi dia jadi 821 katanya. Ya, 821. Nah, di sini
Kita bisa coba lagi di bab kedua, atau kalau Anda mau bikin cubbab juga bisa di sini. Misalnya Anda bikin cubbab di sini, ya diklik di sini. Nah, subbab di sini Anda bisa isi judulnya, ya, judul dari subbab tersebut. Kalau sudah punya judulnya, lalu Anda generate isinya di sini, ya. Jadi bisa menggunakan subbab. Ya, kalau Anda rasa ini perlu subbabnya. Jadi subbab ini, wah ini perlu ada kisah tambahan nih. Nah, Anda tinggal isi judulnya saja, lalu nanti di sini isi kontennya, gitu. Ya, jadi bisa buat seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa lanjutkan, ya. Nah, enaknya yang tadi saya bilang terjadi kesinambungan antar bab. Ini kan bab pertama, ini masih ke bab kedua. Nah, di bab kedua ini sudah dirancang supaya nyambung dengan bab sebelumnya. Makanya ada di sini ditulis kontes bab sebelumnya, ya. Nah, kontes bab sebelumnya di sini, ya, sudah tertulis di sini. Sehingga pasti ada kesinambungan dan isinya sesuai, ya, isinya sesuai. Nah, di sini kita boleh ganti mode nih. Misalnya Anda tadi pakai mode yang Lintang AI Pro. Ah, supaya hemat, saya mau ganti mode. Nah, tinggal Anda ganti mode di sini, ya, pindah ke sini, ya. Nah, nanti di sini tulisannya Lintang AI aktif siap menulis. Yang ini tidak perlu token, ya. Jadi Anda boleh tuh mengganti mode di sini. Lalu Anda masuk lagi ke tulis bab di sini. Nah, lalu Anda klik generate AI di sini. Nah, kita tungguin, ya. Nah, kita tungguin, ya. Nah, jadi nanti dia membuat nih. Nah, ini sudah buat, ya. Tuh, dia sudah buat, kita tungguin, lagi loading, menulis bab 2. Nah, tuh, ya, sudah terisi langsung. Tuh, ya. Jadi dengan mode apapun Anda bisa, ya, membuatnya di sini. Ya, nanti di sebelah kanan ini ada progres 100%, 100%. Tapi nanti pada perjalanan kadang nggak 100% tuh. Bisa misalnya 97%, 98. Maksudnya apa tuh, Kang? Maksudnya adalah estimasi kata kan itu 3 halaman 750. Nah, ini kayak ini nih di bawah nih, ya. Estimasi kata itu 750 kata. Ternyata yang dibuat 902, berarti lebih dari 100%. Nah, kadang dia ada udah cukup nih, ya, 97% aja udah cukup, berarti nggak 750 kata. Jadi misalnya di sininya tertulis 99% atau 97%. Itu nggak masalah. Yang penting adalah kesinambungan tulisannya, ya, kesinambungan tulisannya. Nah, ini enak banget teman-teman, ya. Lalu Anda bisa bikin subbabnya di sini, ya, judul subbabnya, ya, isi kontennya, lalu Anda kalau sudah tinggal klik simpan misalnya, ya, udah disuruh masukkan judulnya dulu di sini. Oke, nah ini seperti ini. Ini selanjutnya, ya. Nanti kalau sudah selesai, Anda tinggal ekspor, nanti akan masuk ke Word atau Doc, ya. Anda boleh pilih di sini, ya. Ini contoh yang fiksi. Nah, misalnya kita mau buat lagi yang baru, kita di sini buku baru, maka di sini akan ada perintah simpan dan mulai buku baru. Kita klik di sini, ya. Kita bikin buku baru, ya. Nah, buku yang tadi di mana? Ada di sini nih, ya, tersimpan di sini, ya, Petualangan Lintang Anak Rimba. Nah, kita bikin dulu yang baru, ya. Kita bikin bikin yang baru, misalnya kita pakai yang ini, ya, yang Lintang AI yang biasa, ya, boleh di sini. Lalu kita setup bukunya, ya, kita pilih yang umum, tetap kita coba dulu yang umum, lalu kita pilih genrenya yang non fiksi, ya. Misalnya kita pilih di sini marketing, ya, kita pilih marketing, lalu kita masuk lagi ke setup buku di sini, ya, kita kasih judul apa, ya, misalnya kita tulis di sini, ya, rahasia, ya, rahasia menjadi medical representatif yang sukses. Ya, penulis misalnya Kang Lintang. Terus kita tulis penerbitnya misalnya AF Press. Ininya formal, ya, atau inspiratif lah, ya. Kita pilih di sini inspiratif, gaya tulisannya atau nada penulisannya, kata kuncinya misalnya
apa cara cuan dari bisnis farmasi, ya, atau dan alat kesehatan, ya, alat kesehatan. Nah, seperti ini, ya, kita buat dulu ininya. Kalau sudah, kita langsung masuk ke outline dan struktur, karena genrenya tadi kita udah pilih marketing, kita pilih outline dan strukturnya, lalu kita klik di sini auto generate AI. Nah, kita tunggu dulu. Nah, udah langsung jadi nih. Ya, rahasia menjadi medical representatif yang sukses. Nah, langsung Anda masuk ke tulis bab di sini. Nah, di sini ada prolognya seperti tadi. Anda klik dulu di sini prolognya. Oke, kita klik di sini. Ya, klik prolognya. Nah, sudah jadi nih. Ya, prolognya sudah jadi. Langsung Anda masuk ke bab ke-1. Ya, kita klik di sini. Bismillah. Ya, di sini judulnya memahami lanskap bisnis farmasi dan alat kesehatan. Ya, tepat nih. Pakai lintang AI tepat. Ya, pakai lintang AI cepat. Nah, tuh. Ya, jadi tuh. Udah jadi, ya. Tinggal kita masuk ke bab kedua dan seterusnya. Di sini di bab kedua juga sudah ada kontes sebelumnya. Tinggal kita generate lagi di sini. Ya, kita generate untuk membuat bab keduanya. Nah, sudah menulis ya. Tuh. Jadi ya, mudah sekali ya, teman. Nah, tuh. Ya, kita bisa lihat di sini hasilnya. Ya, semuanya 100% progresnya. Ya, pakai lintang AI yang biasa, itu langsung 100%. Tuh, ya. Nah, ya. Jadi bisa buat seperti ini. Ini contoh untuk fiksi, ya. Dan seterusnya Anda bisa generate di sini, ya. Nah, sekarang kita coba yang mode akademik, kita pilih dulu ke buku baru di sini, simpan dan mulai buku baru. Nah, mode penulisan di sini, ya, yang akademik itu, kalau penulisannya Anda rasa cukup dengan lintang AI, Anda pakai lintang AI yang sudah mode ke-1 ini. Tapi kalau Anda rasa ini butuh pendalaman yang lebih dalam, Anda pakai yang lintang AI Pro ini. Gitu ya, lintang AI Pro ini memang generatnya itu dia agak lama dibanding yang lintang AI ini, tapi ini isinya lebih dalam, ya, konteksnya lebih kuat, gitu. Kalau ini untuk misalnya keperluan di kampus. Ya, kita lihat ya, kita pilih setup bukunya dulu, kita pilih akademik di sini. Setelah kita pilih akademik ya, kita pilih genre-nya dulu di sini, ya, genre-nya. Misalnya kita mau pilih apa di sini? Ini ada matematika, ya, ini apa namanya? Yang bisa kita buat. Di sini ada ilmu alam juga, ya, ada astronomi gitu ya. Terus ada kimia dan seterusnya ya. Disesuaikan dengan disiplin ilmu teman-teman. Nah, ini ada hukum, ya, hukum agraria, hukum ekonomi, ya, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, ilmu hukum, gitu ya. Ini banyak sekali di sini. Nah, ini misalnya kita ambil hukum bisnis ya. Ambil hukum bisnis. Nah, setelah kita pilih hukum bisnis ini, Anda balik dulu ke setup buku karena tadi kita belum bikin judulnya, ya. Nah, di sini kita masukkan ya, misalnya tadi kita milihnya hukum bisnis ya. Kita mau bikin karya akademik misalnya tentang kalau hukum bisnis itu apa? Kita bikin judulnya adalah tata laksana, bukan tata laksana ya. Misalnya adalah panduan, ya, panduan eh, nama, ya, nama merek atau brand untuk pelaku usaha level UMKM, ya, panduan nama merek brand untuk pelaku usaha level UMKM. Nah, kita pilih seperti itu aja judulnya ya. Nanti Anda lebih lebih kreatif lagi. Penulisnya misalnya namanya Kang Lintang, ya. Penerbitnya misalnya AI Press. Nah, di sini ada kampusnya. Kalau Anda ke kampus ya, misalnya kampusnya Universitas AI, ya, UAE ya, kita misalnya gitu ya, Universitas AI. Lalu kata kuncinya di sini ya, kita buat misalnya kata kuncinya ya
apa namanya, merek, brand ya, merek, kasih koma ya, terus brand, merek sama brand mah sama ya. Kita boleh kasih kasih kata kunci yang lain ya, misalnya panduan hukum, panduan hak cipta, nah, hak cipta atas nama usaha, ya kata kuncinya seperti itu. Lalu citas formatnya bisa Anda pilih di sini apa IEE Chicago Vancouver. Nah, yang biasanya di kampus ngerti nih apa ini ya. Kita bisa pilih di sini. Lalu abstrak bukunya bisa kita isi, ya abstrak bukunya bisa Anda isi. Lalu di sini juga ada tentang penulis, ya perkataan tentang penulis. Terus di sini tentang penulis. Praktek ini biasanya uh, ininya ya awal depannya Anda bisa bikin di sini ya perkataannya ini bisa belakangan ya, bisa belakangan, bisa belakangan ngeditnya ya. Kita bisa langsung masuk dulu ke outline dan strukturnya di sini ya, outline dan strukturnya. Nah, tadi mode penulisannya kita pakai yang Lintang AI Pro, Anda juga bisa pakai Lintang AI gitu ya. Biasanya yang akademik mainnya di sini nih, atau yang penulis novel yang tebal-tebal di sini. Nah, kita masuk ke sini, lalu kita klik auto generate AI. Nah, kita tunggu dulu dia membuat, ya membuat, nah, sudah jadi ya. Lalu kita masuk ke tulis bab di sini ya, tulis bab di sini. Nah, di sini kan judulnya adalah panduan nama merek atau brand untuk pelaku usaha level UMKM. Nah, lalu kita bikin dulu prolognya di sini ya, prolognya kita generate AI ya, prolognya kita buat dulu, kita tungguin dia menulis prolog dulu ya. Jadi eh, prolog untuk menggambarkan dulu secara keseluruhan isinya nanti. Ya, secara keseluruhan dari isi karya akademik ini, gitu ya. Jadi ini benar-benar powerful banget ya teman-teman. Nah, sudah jadi nih ya. Tuh, sudah dibuat seperti ini. Lalu kita masuk ke bab pertama, ya. Nama merek sebagai aset hukum, ya. Mengapa eh, UMKM perlu peduli, ya? Perlu peduli di sini. Ini bukan keputus yang ini manjang di sini ya. Dan di sini kita bisa lihat. Nah, lalu kita klik di sini generat, ya. Nah, dia akan buat, ya, dia akan ngebuat ininya, apa namanya, eh isinya, isi dari bab ke satu ini. Nah, di sini ada fitur akademiknya nih, ya. Ada rangkuman bab, ada bikin soal latihan kalau Anda butuhkan, ada glosarium, ada daftar pustaka, ada poin pembelajaran, ya. Jadi di sini fitur akademiknya lengkap. Di dalam satu bab itu, ya, kalau Anda mau menjadikan buku karya akademik ini sebagai buku ajar, misalnya buku pembelajaran ke mahasiswa atau ke murid, ya, kalau Anda guru, itu bisa pakai ini. Ya, karena di dalam uh, buku ini, ya, di dalam bab itu ada rangkum bab, ada soal latihan, ada glosarium, ada daftar pustaka, ada poin pembelajaran. Ya, lengkap di sini. Ya, kita tunggu dulu dia membuat ini. Di sini juga udah disediain juga fitur subbabnya juga ya. Fitur subbabnya juga sudah disediakan. Nah, kita tunggu dulu dia membuat ya yang benar-benar sesuai dengan akademiknya gitu. Ya, sesuai dengan akademiknya. Ya, karena ini memang karya yang dipertanggungjawabkan nanti. Ya, karya yang dipertanggungjawabkan yang akademik ini. Ya, jadi teman-teman bisa buat nih seperti ini. Ya, kita tunggu nanti hasilnya. Sambil kita tunggu kita bisa baca lagi ya. Ini nyambung nih. Yang kedua, kerangka hukum merek di Indonesia. Norma, asas, dan ruang lingkup perlindungan. Tuh. Ya, lengkap banget nih. Ya, ini. Nah, merek ya. Nah, ini jadi kalau ada tipe-tipe kita bisa perbaiki ya. Nah, di sini di setup buku ini ya. Kita bukan merek ini ya, ini kurang nih. Kalau bahasa Indonesia merek gitu ya. Nah, lalu masuk lagi ke tulis bab di sini. Nah, dia lagi ngebuat nih. Nah, menulis bab ini, kita tunggu. Nah, kita lihat ya, menulis bab satu. Oh, ini banyak nih. Karena tadi kita bikin 3 halaman ya, 750 kata. Ya, 3 halaman dalam satu bab itu, 700 estimasinya. Nah, dia buat. Ya, nanti kita akan lihat apa fitur-fitur akademik yang lainnya ya setelah bab ke satu ini selesai. Nah,
Jadi jelas banget. Kalau Anda pakai yang lain, nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Ribet Anda. Mendingan pakai Ghosty. Harga terbaru baru harga saat ini masih 203. Nah, tuh ya, sudah dia buat. Tuh, ya, sudah buat seperti ini ya. Tuh, dia sudah buat. Tuh, dari 750 kata ada 814 kata di sini. Lalu kita boleh gunakan fitur akademiknya, rangkum bab. Ya. Dari bab ini kita sudah bisa bikin rangkum babnya. Kita klik di sini rangkum bab. Nah, nanti di bawahnya akan jadi rangkum babnya. Jadi merangkum dari isi babnya itu yang banyak loh. Kan karena nanti akademik itu kan bisa sampai 10 halaman. Ya, 2.500 kata. Ya, 2.500 kata. Ya, bukan bukan karakter. Ya, kata. 2.500 kata. Nah, ini rangkum babnya. Tuh, rangkum babnya sudah ada. Nah, ya. Setelah itu, Anda bisa masuk ke soal latihan di sini. Ya, Anda klik di sini soal latihan. Ya, jadi kalau ini untuk buku ajar mahasiswa atau murid atau siswa, itu kita bisa langsung dosen dan guru bisa langsung bikin soal dari bab per satu itu. Jadi nggak perlu lagi apa namanya mikir-mikir terlalu dalam atau terlalu panjang, pakai ini aja. Ya nanti dibuatkan soal latihannya. Nah, ini dia soal latihannya. Ya, soal latihannya sama dikasih kunci jawabannya langsung. Ya, keren kan? Udah ada ini Anda bisa buat di sini. Gitu ya, ada rangkum bab. Nah, tuh. Ya, ini isinya ya. Nah, ini Anda bisa buat seperti ini. Nanti akan rapi pada saat di-download. Lalu Anda bisa bikin yang namanya glosarium. Kita klik di sini. Ya, yang di akademik mah udah ngerti ya apa itu glosarium. Ya, jadi teman-teman bisa bikin glosariumnya. Ya, glosarium. Nah, kita tunggu dulu di sini. Ya, dia lagi ngebuat ya tentang glosarium. Kita tunggu ya. Nah, itu ya. Glosarium itu kan kumpulan istilah ya. Wah, penting dalam satu bidang ilmu. Di sini sudah muncul tuh glosariumnya. Tuh, ya. Ini glosarium, ini latihan soal yang ini yang di bawahnya ada rangkum bab ya. Mana tadi rangkum bab di sini ya. Nah, nah ini rangkum bab. Nah, di bawah ini glosarium ya, kata-kata kunci merek, hak atas merek, asas konstitutif gitu. Jadi ini luar biasa. Nah, sekarang kita pilih yang daftar pustaka nih. Kita klik ya. Dari bab ini ya, kita bisa cari daftar pustakanya. Nah, klik dulu di sini daftar pustakanya ya. Teman disclaimer ya, daftar pustaka ini wajib nanti Anda verifikasi ulang ya, Anda cari itu daftar pustakanya. Dan pada umumnya 100% sesuai. Tapi tetap wajib Anda cari atau validasi. Nah, daftar pustaka ya. Kita lihat dulu ke bawah daftar pustakanya. Nah, ini daftar pustakanya tuh. Wah, Mas Abdo. Ya, dalam satu bab banyak daftar pustakanya. Ya, tuh Jumha dan Jubadilah, hak milik intelektual, Gotama S dan Winata R, hukum merek di Indonesia. Ini sudah ada ini daftar pustakanya teman-teman. Ya, jadi benar-benar ini Anda ini Margono ya, hukum hak kekayaan intelektual. Luar biasa banget di sini ya sudah disediakan ya. Nah, di sini ada catatan penting. Ya, referensi ini ya disusun berdasarkan penulis judul dan penerbit yang dikenal dalam literatur. Nah, sebelum Anda publikasikan ya di sini Anda wajib mengecek validasinya ya berbasis data Google Scholar atau Garuda gitu ya. Jadi bisa seperti ini ya. Jadi ini daftar pustakanya. Jadi Anda nggak perlu lagi nyari data primer ya. Sudah disediain di sini. Ya, kalau dulu zaman saya kan ada data primer, data sekunder itu capek nyarinya gitu ya. Kalau di sini udah disediain, tinggal Anda validasi. Gitu ya, tinggal Anda validasi dari satu bab saja. Ya, dari satu bab ini belum semuanya, tapi ini udah Anda disediakan. Nah, lalu yang terakhir di fitur akademik ini ada namanya poin pembelajaran. Nah, kita klik di sini. Jadi untuk siswa, mahasiswa itu
kita bisa menyampaikan poin-poin pembelajarannya. Jadi pada saat Anda presentasi, Anda cukup menjelaskan dari poin pembelajarannya gitu. Jadi Anda nanti sistematis mengajarkannya kepada para siswa atau murid Anda. Nah, ini dia poin pembelajarannya, ya. Di sini Anda bisa menjelaskannya di sini. Atau pada saat Anda bikin presentasi dari karya akademik ini, Anda masuknya di poin pembelajaran untuk bikin presentasinya, ya. Mudah sekali dan enak sekali, ya. Lalu setelah ini Anda masuk ke bab kedua di sini. Nah, kalau Anda mau ganti modenya boleh di sini maka yang biasa Lintang AI, ya langsung masuk ke bab kedua di sini, ya. Bab kedua langsung Anda tinggal klik generat AI dan selanjutnya sama seperti bab pertama ini, ya. Jadi di sini. Jadi benar-benar sudah dibantu sekali, ya. Kalau sudah selesai, Anda klik ekspor, nanti akan terkirim ke Word, ya. Langsung jatuh ke Word di sini. Anda tinggal klik ekspor di sini. Ya, nanti di ekspor di sini, ya, mau download ke doc atau download ke test. Di sini ada centengan yang sudah diselesaikan, ya. Jadi ininya tinggal Anda tambahin. Oh, belum nih. Bab kedua belum. Ya, jadi Anda tinggal masuk ke bab kedua, bab ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau sudah selesai, sudah Anda ini, Anda klik sana di sini buku baru, ya, di sini lalu Anda simpan dan mulai menulis buku baru yang lain, gitu. Nanti dia akan tersimpan di sini, ya, panduan, nama, merek, brand, atau pelaku usaha. Jadi pada saat nanti Anda mau edit lagi, Anda tinggal klik buka di sini. Nah, lalu Anda masuk ke tulis bab. Nah, di sini Anda tinggal lanjutkan. Ya, misalnya mau bikin cuk babnya, tinggal Anda bikin cuk babnya. Seperti itu. Jadi, enak banget ya, teman-teman, untuk menggunakan Ghosty ini dengan harga yang sangat masuk akal, ya, 203.000 dan 311.000 di harga terbaru yang akan datang. Anda bisa mendapatkan apa namanya aplikasi pembuatan buku baik fiksi, non fiksi, dan akademik gitu. Jadi di sini fiksinya sudah disediakan 43 genre fiksi, 58 genre non fiksi, 226 disiplin ilmu akademik. Luar biasa, banyak banget sini, ya. Tinggal Anda beli saja di ghosty.my.id, ya. Anda bisa mendapatkan ini sekali bayar, ya, dan akan diupdate terus jika ada update yang terbaru. Seperti itu. Ya, jadi luar biasa banget. Silakan Anda miliki Ghosty ini. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off ya, teman-teman.